Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan berikan materi mengenai tekstologi dan kodikologi khusus mata kuliah di jurusan Tradisi Lisan UHO untuk pertemuan yang kedua. Sebagaimana yang telah saya berikan materinya di minggu sebelumnya, bahwa terkait pengkajian tekstologi dan kodikologi ini saya memulai dari sisi kodikologinya. Setelah minggu kemarin kita telah mempelajari tentang pengertian dari kodikologi itu sendiri, kemudian dari segi histori, kemudian dari sisi pelontar istilah juga dalam hal kaitannya fisik naskah ini, kemudian dari sisi pertanyaan-pertanyaan yang hendak diungkap melalui ilmu ini, kemudian dari sisi seberapa penting wujud fisik naskah ini dalam pengkajian filologi, terutama dalam pengkajian teks nantinya. Beberapa istilah yang kita pelajari juga terkait nama naskah di beberapa negara, kemudian juga istilah naskah yang kita kenal di Indonesia secara etimologi berasal dari kata anusho ya, dalam artian salinan atau turunan yang berasal dari bahasa Arab. Kemudian pada pembahasan kali ini saya akan mengkhususkan pada bahan tulis naskah. Dari beberapa literatur filologi disebutkan beberapa bahan yang digunakan dalam penulisan naskah. Di beberapa tempat kita kategorikan beberapa tempat itu yang berkaitan dengan perkembangan filologi itu sendiri. Ketika di Eropa, yaitu di Iskandaria abad ketiga sebelum Masehi, naskah-naskah yang ada ketika itu ditulis pada beberapa media seperti bahan yang bergulung ya, dari bahan papirus, media berupa kepingan daun yang berserat. Kemudian bahan ini berasal dari pohon yang banyak ditemukan di sepanjang sungai Nil. Penggunaan papirus ini kemudian meluas ke daerah lainnya, namun karena embargo ekspor dari Mesir ke wilayah lain, wilayah yang embargo itu mulai mengembangkan bahan tulis dari kulit domba ya, atau kulit sapi yang disebut dengan perkamen. Seperti yang kita kenal pergamen tadi, istilah pergamen di Italia. Kemudian penggunaan bahan kertas untuk menulis naskah sebenarnya dimulai di sejak tahun 105 Masehi ya, di Cina ya. Ketika itu bahan kertas ini diciptakan oleh Cai Lun, seorang menteri pada zaman pemerintahan Kaisar Wudilui dari dinasti Han. Kemudian kertas itu mulai diproduksi di daerah Hunan sekitar 500 km utara Canton dan meluas penggunaannya di negeri Cina. Beberapa literatur menyebutkan ke daerah Canton ini atau nanti dikenal dengan istilah kertas karton ya, berkaitan dengan kaitannya nama sebuah kertas ya. Kemudian dikenal juga di beberapa daerah di Korea, di Jepang, hingga meluas ke Asia Kecil, kemudian Persia dan negara-negara Timur Tengah. Pada abad 8 Masehi, kertas masuk ke dunia Islam, kemudian diawali dengan terjadinya peperangan antara pasukan Cina dan seorang gubernur Muslim yang bernama Ziyad bin Soleh di Samarkand. Akibatnya sejumlah orang Cina ditawan, dan di antara tawanan terdapat ahli-ahli pembuat kertas Cina ya. Hingga kita kenal daerah tersebut dengan kertas kurasannya ya, yaitu di daerah Samarkand. Ketika itu juga kertas yang kurasan ini diekspor ke negara-negara lain hingga ke Eropa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa negeri Islam meluas hingga ke Spanyol dan Andalusia, yang mengantarkan kertas masuk ke dunia Eropa abad 12. Kemudian Austria membawanya dari Spanyol ke Belanda, hingga kita kenal juga sampai sekarang ini dengan kertas Belanda yang khusus
memang banyak dipergunakan di Nusantara untuk penulisan naskah kuno ketika itu. Yang tertua ya, menurut informasi juga kertas tua yang ditemukan ini untuk yang di Eropa ya, sekitar abad 13. Menurut literatur juga disebutkan bahwa produksi kertas di Eropa mengalami perkembangan dari satu negara ke negara lainnya ya. Kemudian menginspirasi banyak pabrik-pabrik kertas yang tumbuh. Nanti masing-masing pabrik memiliki watermark untuk menandai setiap produksi dari kertasnya. Watermark inilah yang dewasa ini cukup berguna bagi keilmuan filologi untuk mengidentifikasi jenis bahan, terutama yang terbuat dari kertas Eropa, untuk menentukan usia bahan, kemudian untuk menentukan asal muasal dari bahan tersebut. Di Nusantara, khususnya di Jawa, bahan penulisan untuk naskah Jawa kuno misalnya ada yang menggunakan tanah, kemudian ada yang menggunakan juga terbuat dari daun ya, kemudian ada juga yang terbuat dari batang pohon bambu, kulit binatang, dan lain-lainnya. Kalau di beberapa daerah nama lontar ini berbeda-beda ya. Ada juga yang nama deluang di Sunda, deluang di Jawa ya, nama deluang. Kemudian ada juga di Sunda yaitu daun nipah. Di Batak ada yang menggunakan bambu. Dan lontara sendiri juga dikenal di beberapa daerah seperti di Bali, di Sulawesi Selatan, dan daerah Nusantara lainnya. Selain masalah bahan alas penulisan naskah, penting juga bagi peneliti filologi untuk mengetahui tinta yang digunakan dalam penulisan naskah. Di beberapa wilayah, daerah, dan negara, penggunaan bahan tinta yang digunakan tentunya berbeda-beda. Seperti di Nusantara ini ada tinta yang nasional atau tradisional, ada juga yang dari Eropa menurut informasi dari beberapa literatur. Persoalan kodikologis terhadap suatu naskah yang diteliti tidak cukup sampai di situ. Selanjutnya peneliti dituntut pula untuk mengetahui pengetahuan lainnya yang berhubungan dengan fisik, antaranya jilid, kemudian penomoran halaman, iluminasi atau hiasan naskah, tempat penyimpanan naskah, tradisi penggunaan naskah, fungsi sosial naskah, huruf aksara yang digunakan, kemudian bahasa, kemudian skolia, dan lain-lain. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari masing-masing poin yang berkaitan dengan fisik naskah ini. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih banyak lagi yang berkaitan tentang fisik naskah ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.